Kalau hipertensi dan gula kita bisa kendalikan dengan minum obat, saya berharap itu jadi momentum yang bagus. Daripada kita lihat hipertensi, kejar gula, albumin kreatinin rasio buat ginjal, apa fondusnya buat mata, segala macam, wah nanti pusing kita nggak mampu juga gitu. Terlalu besar itu, luas. Jadi kita kejarnya dua itu dulu yang mau prioritas. Mungkin ditambah jiwa lah, karena jiwa ini begitu kita lihat ternyata banyak juga gitu ya. Nah itu mana CKG nomor 1 ya. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu untuk sabar, karena kita nanti akan secara masif maju selangkah demi selangkah. Nah untuk jiwa, ini juga dukungan DPR. Pertama kali screening masih jiwa itu dilakukan sekarang. Begitu kita lihat angkanya ya kaget. Ya menurut saya ya lebih baik kaget daripada dulu nggak pernah di screening kan. Angkanya kok gede sekali. Kemarin sudah dipikirkan sama Ibu Endang, strategi kita jiwa apa? Memang screening ini tetap akan kita dorong. Supaya apa? Supaya kelihatan siapa yang punya anxiety disorder, siapa yang punya depression disorder, siapa yang mempunyai degenerative disorder kayak autism atau ADHD, siapa yang punya eating disorder kayak bulimianya si Lady Di, siapa yang punya schizophrenia disorder. Semua mental disorder itu kan banyak, ada 7-8 gitu kan. Nah kita mau lihat mana yang besar-besar dengan screening yang masif. Nah sekarang habis screening kan harus ada tata laksananya. Nah tata laksananya sudah dibikin. Tata laksananya bedanya sama dokter sama penyakit lain. Ini ada 2. Ada yang tata laksananya sifatnya farmasi ya, pakai medis gitu, kasih obat. Ada yang tata laksana sifatnya counseling, psikologis gitu. Ini agak beda nih, karena dia ada yang sifatnya counseling, ada yang sifatnya farmakologis gitu. Ada sifatnya psikologis, ada farmakologis. Nah ini masalahnya orangnya lagi. Jadi yang udah dilakukan Ibu Endang tadi belum dilakukan adalah kita udah ngomong agar psikologi klinis ini diturunin dari level 8 ke level 7 supaya bisa masuk ke puskesmas dengan cepat, kalau enggak kelamaan ya. Kita udah mikir juga, saya lagi ngomong sama Ibu Endang, kolegium kedokteran bisa nggak diganja-ganja sedikit. Kalau kita mau masukin psikiater, dokter-dokter khusus ini kan nggak bakal kekejar gitu kan, 10.000 puskesmas ya paling ada berapa. Nah itu kita mau dorong, bisa nggak kompetensinya kalau mau ngeresepin fitofarmaka itu dimasukin ke dokter umumnya, ada puskesmas. Udah ngomong juga sama Ibu Rizka, kita naikin anggaran 5 kali lipat tuh untuk fitofarmaka. Psikofarmaka itu 5 kali lipat supaya bisa dibagi ke puskesmas, jadi bisa diresepin oleh dokternya kalau ada depresi hebat atau anxiety yang mesti diturunin. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini baru jalan tahun ini. Kenapa? Karena screeningnya juga baru dilakukan tahun lalu. Tapi not untuk membesar-besarkan, ini achievement yang sangat luar biasa. Terima kasih ke Bapak Ibu yang udah dorong, karena untuk pertama kali dalam sejarah akhirnya Indonesia termasuk salah satu negara yang paling masif melakukan promotif preventif dan juga termasuk jiwa. Nah saya juga ada catatan lagi ya, yang banyak masuk ini mengenai imunisasi ya. Imunisasi ini memang kita harus lakukan perbaikan. Saya emang masalahnya banyak, ada masalahnya sosial nggak di-accept, ada masalahnya juga kita berubah sistem ke digital karena kita mau paksa sama digital, ada juga masalah yang kemarin sempat tuh perusahaan yang bikin vaksinnya kita itu ada masalah lagi, masalah produksinya ya, emang kemarin ada masalah-masalah seperti itu. Nah itu dari situ kita perbaikan, kayak sekarang kita dulu kan relay dalam negeri, begitu dia masalah produksi kita nggak ada vaksin kan, jadi pas saya cari-cari dulu impor. Dan sekarang saya bilang ke Ibu Rizka harus ada buffer. Jadi tetap kita punya selain produksi dalam negeri, kita ada buffer. Kalau ada masalah dengan produksi dalam negeri, jangan sampai anak-anak kita menderita. Nah itu kita rapihkan ya. Sekarang digitalisasinya kan hampir semua puskesmas udah punya konektivitas internet dengan adanya pembagian Starlink. Ini aku rasa juga bisa jauh lebih bagus sehingga pengisian lebih baik. Tadi tanya mengenai aplikasi Ibu Neti. Ibu Neti kita ada jadwalnya, nanti temannya Pak Setiaji bisa update Bu Neti. Integrasi puskesmas kemarin kita ilangin berapa aplikasi Pak Setiaji? Ada Pak Setiaji. Jadi kita bertahap, ada puluhan aplikasi, kita mau reduce jadi 1 atau 2 yang Kemenkes punya. Berapa? 32. Enggak, yang udah dihapus berapa yang udah dihapus? Jadi 10 udah dihapus Bu Neti. Jadi kita tiap tahun kita akan hapus 10, 15, 20 sehingga kalau bisa aplikasi di puskesmas tuh jangan banyak-banyak yang Kemenkes punya, 1 aja dan itu terintegrasi izin dengan Simpus. pimpinan.
Pak Menteri, Silakan. 10 dari berapa aplikasi yang waktu itu kita mau hapus? 46 Bu. Dari 40 aplikasi Kemenkes ya, aplikasi Kemenkes 46. Jadi saya juga masukan dari DPR, kita lihat emang ngaco juga sih. Karena masing-masing program bikin Bu. Program TBC bikin aplikasi TBC, program malaria bikin aplikasi malaria, program apa gizi bikin aplikasi. Nggak boleh. Semua dikasih Bu Endang aplikasinya satu gitu kan. Tapi masing-masing kan udah punya ini. Nah sekarang itu kita simplifikasi. Tapi yang kita nggak bisa kontrol Bu, Pemda juga bikin. Misalnya aplikasi di Pemda ada apa, dia bikin. Nah saya mau juga itu nanti kita coba atur agar kalau dari Kemenkes saya mau aplikasinya satu aja. Dan kalau bisa aplikasinya di belakangnya Simpus. Jadi puskesmas kan udah punya aplikasi sendiri tuh. Nah kita di belakangnya aja dia, jadi nggak ngerubah screen-nya dia.